warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Hello my students. Class for Rauda and Arafah. How are you today? Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Keep spirit, tetap semangat, oke? Nah, teman-teman, kita pembelajaran bahasa Inggris kali ini yaitu lesson 10. Pembelajaran 10 nih teman-teman. Tentang apa ya? Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah teman-teman, sekarang open your book, buka bukumu page 78 ya, 78. Oke, let's go. Nah, sekarang dengarkan dulu ya. Listen to and repeat after your teacher. Dengarkan dan ulangi setelah gurumu. Nah, sekarang yang bagian A adalah apple. Apples. How many apples did you buy? Berapa banyak apel yang kamu beli? Nah, kalau banyak, ingat berarti atau lebih dari satu, yaitu berarti ada S-nya, apples. Oke, karena di sini ada did you buy, nanti ada penjelasannya ya teman-teman. Kenapa jadi bought? Berarti jawabannya gini, I bought 5 apples. Oke, terus donuts. How many donuts do you need? I need 2 donuts. Karena di sini pertanyaannya need, jadi dijawabnya need. Oke. Sekarang water. 2 bottles of water. Air ya. 2 botol air. How much water did you buy? Berapa banyak air yang kamu beli? I bought 2 bottles of water. Saya membeli 2 botol air. Oil, 2 liters of oil. Itu minyak, 2 liter minyak. How much oil do you need? Berapa banyak minyak yang kamu butuhkan? Need ya. Berarti jawabannya need juga nih teman-teman. I need 2 liters of oil. Saya membutuhkan 2 liter minyak. Nah, dari teks di atas kita akan belajar tentang countable and uncountable nouns. Yaitu adalah countable itu artinya dapat dihitung. Sedangkan and uncountable nouns itu benda yang tidak dapat dihitung, tidak dapat ya. Oke, nah penjelasannya ada di buku nih teman-teman, note. Itu countable nouns are things we can count. Tuh yang tadi Bu Dewi bilang, benda yang dapat dihitung adalah benda-benda yang kita dapat hitung. For example, apple and donut. Nah, contohnya adalah apel dan donat tadi, teman-teman. Bisa dihitung kan, bendanya kelihatan gede, terus bisa dihitung berapa jumlahnya. Donat ya. We can count apples. Nah, ini yang tadi Bu Dewi bilang, kita dapat menghitung apelnya. We can have 1, 2, or more donuts. Kita dapat mempunyai 1, 2, atau banyak donat. Nah, itulah yang tadi dijelaskan tentang countable nouns. Sekarang yang uncountable nouns. Itu tidak dapat dihitung, teman-teman, benda yang tidak dapat dihitung. Nih, artinya are things we cannot count. Adalah benda-benda yang tidak dapat kita hitung. For example, seperti contohnya water and oil. Itu air dan minyak. We cannot count water.
kita tidak dapat menghitung air ya teman-teman. Nih contohnya nih air, tidak bisa dong kita hitung gitu. Terus kemudian we can count glasses of water or bottles of water, but we cannot count the water itself. Kita tidak dapat menghitung ya gelas yang ada di air atau kebalik, maksudnya air yang ada di gelas atau air yang ada di botol. Tetapi kita tidak dapat menghitung air itu sendiri gitu teman-teman. Jadi kalau dalam botolnya berapa botol mungkin bisa dihitung, cuma kalau untuk airnya itu sendiri tidak bisa dihitung ya. Nah, di sini ada pertanyaannya, how many and how much? Bedanya apa? Nih. We use how many with countable nouns. Kita gunakan how many-nya itu untuk yang benda-benda yang bisa dihitung teman-teman ya. Misalnya tadi seperti how many apples did you buy? Gitu. Kemudian we use how much with uncountable nouns. Nah, kita gunakan how much ini untuk benda-benda yang tidak dapat dihitung teman-teman ya. Gitu. Jadi ini contohnya how much water did you buy? Gitu. Nah, jadi perbedaannya kalau how many untuk countable, sedangkan how much untuk uncountable. Oke. Nah, jadi di sini nanti Bu Dewi akan jelaskan nih bagaimana atau caranya membuat pertanyaan, kalimat pertanyaan. Ini ada pola-polanya. Oke. Sekarang kita the next dulu ya, the next page itu 79, yaitu 79 teman-teman. Nah, ini adalah tugas kalian ya di yang bagian B. Oke, kalian kelompokkan yang mana yang termasuk countable and uncountable. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat nih ada 10 apples. Ini termasuk mana nih? Ini udah ada contohnya teman-teman. Apple berarti countable. Sedangkan terus ada 5 kilogram of rice. Berarti rice itu sendiri nasi. Nggak mungkin dong teman-teman menghitung nasi segini banyak, atau beras ya teman-teman, tuh rice. Oke. Nah, berarti dia termasuk uncountable. Nah, kalian tinggal meneruskan nih ya, Bu Dewi terjemahkan. Misalkan 1 kilogram of tuna, 2 pineapples, 6 bananas, 500 gram of salt, 750 gram of corn flakes, terus 250 gram of coffee. Nah, kalian tinggal pilih tuh, tinggal kelompokkan countable and uncountable. Oke. Nah, di sini speaking ini tidak usah dikerjakan, tapi untuk pengetahuan kalian saja. Jika kita sudah mulai masuk kan kita bisa berdiskusi, atau kalian bisa latihan berbicara dengan orang-orang sekitar nih. Contoh ya, example. Jika kalian menanyakan benda, misalnya how many apples yang bisa dihitung, berarti gini teman-teman, how many apples did you buy? Berapa banyak apel yang kamu beli? Jawabannya I bought 10 apples. Tuh, kalau jika kalian tanya jawab misalkan dengan orang bule, misalkan orang bule menanyakan gitu, tulis. Terus ini yang tidak bisa dihitung. How much rice did you buy? I bought 5 kilos of rice. Gitu. Nah, terus kemudian next page 80 ya. Jadi ingat ya, ini tugas kalian ya, your task. Oke.
sekarang 80. Buka bukumu halaman 80. Nah, ini tadi yang Bu Dewi bilang. Bu Dewi akan menjelaskan tentang how many and how much. Di sini ada polanya teman-teman, pasti ada pola gitu. Nah, di sini ada how many plus countable nouns plus do or does plus subject plus verb. Do or does itu misalnya do untuk subject I, you, they, we. Sedangkan does she, he, it. Gitu teman-teman ya, diingat ya. Do, I, you, they, we. Sedangkan does she, he, it. Oke. Nah, misal di contohnya di sini, how many apples do you need? Nah, seperti Bu Dewi tadi bilang, berarti kalau you jawabannya I ya, berarti saya ya. I need ini berarti nggak usah berubah, nanti akan beda sama yang by ya. I need misalkan berapa apel, misalnya tadi 10 apples gitu. Oke. Terus ada lagi kedua, how many apples does he need? Tadi seperti Bu Dewi bilang, does penggunaannya untuk she, he, it. Jadi karena dia pakai she berarti memakai does. Oke. Berarti jawabannya she does need gitu. Oke. Nah, kemudian untuk how much. Nih polanya teman-teman, how much plus uncountable nouns plus did plus subject plus verb. Ini yang tidak dapat dihitung teman-teman ya. Jadi ini bukan pakai do atau does lagi, tapi memakai did. Nah, karena did ini adalah verb 2 atau kata benda yang kedua. Nah, kalau untuk dicontoh itu verbnya itu jadi pakai buy kan. Kata tanya berarti how much rice did you buy? Nah, nanti kalian bisa mengubah buy-nya itu menjadi kata kerja kedua, teman-teman. Karena di sini pakai did, jadi buy-nya itu berubah menjadi kata kerja yang kedua. Jadi bought. Gitu. Oke. Oke, sampai sini. Semoga kalian paham. Bagi yang belum paham bisa japri atau chat langsung, nanya langsung ke Bu Dewi. Oke, teman-teman. Nah, kemudian tugas kalian ada lagi nggak ya? Oh, ini aja. Tugas kalian 80, halaman 80 bagian D. Kalian tulis dari number 1 sampai nomor 1 sampai 3 ya, teman-teman. Gitu. Nah, kalian pakai how many atau how much gitu. Kalian bikin conversations, percakapan, teman-teman ya. Jadi ditulis tuh conversationsnya, percakapannya gitu. Oh, sorry, Bu Dewi potong aja dua nomor saja ya, number 1 and number 2. Oke, biar nggak kebanyakan karena ini membuat dialog ya, percakapan dengan memakai how many atau how much. Oke, teman-teman. Sorry, kayaknya dua-duanya itu how many. Jadi Bu Dewi ganti number 1 and number 10 gitu. Oke, number 1 and number 10 ya, teman-teman. Oke. Nah, itulah tadi berarti tugas kalian ada 2, yaitu halaman 79 and 80 yang number 1 and 10. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesailah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bu Dewi jelaskan itu dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Bye-bye.